Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah hidup Bapak dan Ibu semua. Di masa purna tugas ini, ketenangan dan kepastian adalah dua hal yang sangat berharga. Dan atas dasar itulah kami menyampaikan laporan ini dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, dan niat baik. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir membawa sebuah kabar penting yang telah lama dinantikan dan kini telah memasuki tahap penentuan. Kabar ini bukan sekadar isu yang beredar dari mulut ke mulut, bukan pula potongan informasi yang belum jelas sumbernya. Ini adalah perkembangan kebijakan negara yang secara langsung menyangkut kepastian penghasilan serta ketenangan hidup para pensiunan di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia, melalui arahan langsung Presiden kepada Menteri Keuangan, telah memastikan langkah resmi terkait penetapan kenaikan gaji serta mekanisme rapel bagi aparatur sipil negara aktif dan para pensiunan. Kebijakan ini dirancang untuk tahun 2025, dan menjadi bagian penting dari upaya negara dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Bapak dan Ibu, informasi ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut bagaimana penghasilan diterima setiap bulan, menyangkut bagaimana kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dengan lebih tenang tanpa kecemasan berlebih. Oleh karena itu, insya Allah, laporan ini akan kami sampaikan dengan bahasa yang tenang, jelas, dan menyeluruh, agar tidak ada ruang bagi kebingungan, keraguan, ataupun kesalahpahaman. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ketika sebuah arahan Presiden disampaikan dalam urusan penggajian dan pensiun, maknanya sangat besar. Dalam tata kelola negara, perintah seperti ini tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia lahir melalui proses panjang yang melibatkan kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga. Di dalamnya terdapat perhitungan anggaran negara, analisis kemampuan fiskal, serta evaluasi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Karena itu, ketika arahan Presiden sudah disampaikan secara resmi, kebijakan tersebut dipahami sebagai sinyal kuat bahwa negara telah siap menjalankannya. Seluruh kementerian dan lembaga terkait tidak lagi berada pada tahap wacana atau sekadar pertimbangan, melainkan telah masuk pada tahap pelaksanaan dan penguatan sistem. Proses bergerak secara serempak, terstruktur, dan diawasi dengan ketat. Pemerintah memahami dengan sangat baik bahwa para pensiunan berada pada fase kehidupan yang membutuhkan kepastian. Di usia yang tidak lagi muda, kebutuhan justru semakin kompleks. Biaya kesehatan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pengeluaran rumah tangga tidak pernah benar-benar berkurang. Kebutuhan dasar seperti pangan, listrik, air, dan obat-obatan terus berjalan dari bulan ke bulan tanpa bisa ditunda. Banyak pensiunan yang masih menjadi tumpuan keluarga, ada yang membantu anak yang belum sepenuhnya mapan, ada yang ikut membiayai pendidikan cucu, ada pula yang harus membagi penghasilan pensiun antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Tidak sedikit pula yang menyampaikan bahwa setiap awal bulan, mereka harus menghitung dengan sangat cermat agar penghasilan yang ada cukup hingga akhir bulan. Realitas inilah yang menjadi salah satu dasar utama penyusunan kebijakan pensiun tahun 2025. Negara menyadari bahwa pengabdian puluhan tahun tidak seharusnya berakhir dengan kecemasan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang bukan semata-mata sebagai penyesuaian angka, melainkan sebagai upaya menghadirkan rasa aman, keadilan, dan penghargaan yang layak. Setelah arahan Presiden disampaikan, Menteri Keuangan kemudian menetapkan formula kenaikan serta periode berlakunya kebijakan ini. Penetapan formula ini menjadi kunci utama. Tanpa keputusan resmi tersebut, seluruh proses pencairan tidak dapat dimulai. Formula disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, termasuk tingkat inflasi, daya beli masyarakat, serta keseimbangan anggaran negara. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak dibuat sekadar simbolis. Tujuannya adalah agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari para pensiunan. Banyak kalangan menilai bahwa pendekatan pemerintah kali ini lebih manusiawi, tidak hanya melihat persentase kenaikan, tetapi juga menimbang kebutuhan nyata di lapangan. Dengan pendekatan daya beli, negara berupaya memastikan bahwa penghasilan pensiun mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih layak.
Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan negara terhadap puluhan tahun pengabdian Bapak dan Ibu kepada bangsa dan negara, sebuah pengakuan bahwa jasa tersebut tidak dilupakan. Setelah formula ditetapkan, pemerintah memasuki tahap yang sangat menentukan, yaitu pembenahan dan verifikasi data. Tahap ini seringkali tidak terlihat oleh publik, tetapi dampaknya sangat besar. Kesalahan data sekecil apapun dapat mempengaruhi hak yang diterima oleh pensiunan. Pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu, di mana rapel sempat tertunda akibat perbedaan data golongan, masa kerja, maupun status keluarga. Tahun ini, proses verifikasi dilakukan dengan lebih ketat dan menyeluruh. Badan Kepegawaian Negara bersama PT Taspen melakukan sinkronisasi data secara nasional. Sistem yang digunakan kini mampu membaca riwayat kepegawaian dengan lebih akurat. Data masa kerja, golongan terakhir, serta komponen keluarga diverifikasi secara teliti dan berlapis. Banyak pensiunan yang datang untuk melakukan pembaharuan data mengaku bahwa prosesnya kini lebih tertib dan terarah. Meskipun harus melengkapi dokumen, mereka merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa hak mereka sedang diamankan secara serius oleh negara. Setelah data dinyatakan bersih dan valid, barulah pemerintah masuk ke tahap perhitungan rapel. Rapel dihitung dari selisih antara nilai pensiun lama dan nilai pensiun baru, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan sejak kebijakan mulai berlaku. Jika kebijakan berlaku sejak awal tahun, namun pencairan dilakukan beberapa bulan kemudian, maka seluruh selisih bulan tersebut akan dibayarkan sekaligus. Karena itu, nilai rapel dapat terasa cukup besar bagi sebagian pensiunan, tergantung pada golongan dan masa kerja masing-masing. Proses perhitungan ini dilakukan secara otomatis melalui sistem, namun tetap diawasi secara manual oleh tim teknis. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kesalahan perhitungan yang dapat merugikan penerima manfaat. Banyak pensiunan menyampaikan bahwa mereka lebih memilih proses yang teliti dibandingkan proses yang cepat tetapi berpotensi bermasalah. Sikap ini mencerminkan kedewasaan dan pemahaman bahwa ketepatan jauh lebih penting daripada tergesa-gesa. Selanjutnya, terdapat satu tahapan penting yang bersifat hukum, yaitu penerbitan regulasi resmi. Walaupun formula kenaikan telah ditetapkan, pencairan tidak dapat dilakukan tanpa regulasi yang ditandatangani oleh Presiden. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi PT Taspen untuk menyalurkan dana secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penerbitan regulasi memang memerlukan waktu karena banyaknya dokumen negara yang harus ditangani. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, setelah penetapan formula, regulasi biasanya terbit tidak lama kemudian. Dengan izin Allah, ini hanyalah soal menunggu waktu yang tepat. Di tengah proses ini, sering muncul berbagai spekulasi di masyarakat. Ada yang khawatir pencairan akan tertunda. Ada pula yang ragu apakah kebijakan ini benar-benar akan dijalankan. Pemerintah menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Proses yang terlihat panjang justru bertujuan untuk melindungi hak pensiunan agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Dibandingkan dengan masa lalu, mekanisme saat ini jauh lebih terkontrol dan transparan. Setelah regulasi ditandatangani, PT Taspen akan mulai menyalurkan pembayaran secara bertahap. Pensiunan dengan data paling lengkap biasanya akan menerima lebih awal, sementara yang memerlukan koreksi manual akan menyusul. Namun satu hal yang perlu dipahami bersama, setelah adanya arahan Presiden dan penetapan Menteri Keuangan, tidak ada lagi hambatan kebijakan. Artinya pencairan bukan lagi wacana, melainkan kepastian yang sedang menunggu penyelesaian administratif. Pemerintah juga memandang kebijakan ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang, tidak hanya untuk 1 tahun anggaran, tetapi sebagai fondasi bagi penyesuaian di tahun-tahun berikutnya. Negara ingin memastikan bahwa sistem pensiun bersifat berkelanjutan dan terukur. Selain itu, kebijakan ini berkaitan erat dengan penghasilan aparatur sipil negara aktif. Pensiun merupakan turunan dari gaji pokok. Dengan perbaikan sistem penggajian, nilai pensiun di masa depan juga akan meningkat. Banyak ASN yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan menyambut kebijakan ini dengan rasa lega karena melihat adanya kepastian yang lebih baik untuk masa tua mereka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa pencairan semakin dekat. Laporan final telah disampaikan kepada Presiden. Skema kenaikan telah ditetapkan. Aktivitas pembaruan data serta penyesuaian sistem internal PT Taspen terus meningkat. Biasanya, setelah tahapan ini, regulasi menjadi langkah terakhir sebelum pencairan dilakukan. Ketika pencairan berlangsung, dampaknya akan langsung dirasakan. Nilai pensiun bulanan akan menyesuaikan secara otomatis. Rapel akan masuk sebagai pembayaran terpisah. Jika di kemudian hari masih terdapat koreksi data, rapel tambahan tetap dapat diproses sesuai ketentuan. Seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening tanpa perlu datang ke kantor PT Taspen.
Sebagai penutup, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap tenang dan bersabar. Pemerintah meminta masyarakat untuk berpegang pada informasi resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya. Insya Allah, setiap proses yang sedang berjalan ini bertujuan untuk kebaikan dan keadilan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah mengikuti laporan ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan di masa pensiun. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar informasi penting seperti ini terus sampai kepada Bapak dan Ibu semua. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru dalam laporan-laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.